Oke, baik teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin mendemonstrasikan package saya yang mungkin kalau pembuatannya udah lama, tapi kalau dipresentasikannya baru sekarang. Nah, package ini namanya adalah Deview. Deview ini saya buat untuk kebutuhan utilitas. Karena misalnya gini, pas ketika kita mau bikin seperti ada penggunaan widget sizebox, kemudian widget respond, kemudian ada kayak loading gitu. Nah, itu kita harus bikin dan ketik di setiap kode yang kita butuhkan. Itu lumayan panjang kalau diketik ya. Dan itu pun kalau kita styling itu lumayan. Nah, di sini saya buat untuk membantu utilitas, membantu kebutuhan widget-widget yang simple, yang sederhana untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan teman-teman. Kayak gitu. Langsung aja, kini kita akan tampilkan di bagian part spec-nya. Oke. Nah, sudah ditambahkan, baru kita pakai di sini. Mau ngikutin contoh yang ada di sini boleh. Nah, untuk yang penggunaan package Deview ini saya bagi menjadi tiga. Ada fungsinya sebagai respon, sebagai space, dan juga untuk styling text title di sini contohnya, dan text action. Gambaran bisa teman-teman lihat di screenshot. Kalau untuk contoh lengkapnya penggunaan seperti kayak gimana bisa lihat di bagian example-nya. Di sini saya akan contohkan beberapa aja, nggak semua. Kita langsung aja maju ke sini. Kita akan coba langsung panggil Deview. Di sini akan muncul untuk respon untuk apa bebas. Misalkan di sini kita mau tampilkan untuk empty, untuk respon empty. Untuk respon empty ini dia merupakan teks yang mempunyai default nilainya adalah there's no data. Misalnya kalau teman-teman ada penggunaan future builder, kemudian ternyata snapshot datanya itu dia kosong, jadi nggak ada data. Nah, teman-teman bisa menggunakan deview.empty alih-alih menggunakan constant text kayak gitu. Nah, misalkan ini kan default. Kalau teman-teman pengen custom, tinggal tambahin aja di sini datanya. Misalkan kosong. Nah, kayak gitu. Itu kalau mau custom. Contoh lain juga untuk yang respon, misalkan ketika di future builder itu sedang proses loading, waiting, kita bisa pakai loading. Loadingnya ada dua, bisa pakai loading bar atau loading circle. Kalau misalkan teman-teman bikin sendiri untuk konstan, kemudian circular progress indicator itu lumayan panjang, jadi teman-teman harus ketiknya lama. Nah, kalau ini kita tinggal panggil deview dot apa kayak gitu. Contoh lainnya untuk text action, kita bisa pakai deview dot contoh yang title-nya dulu di sini. Text title-nya misalkan feature. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh penggunaan text title biasanya dihubungkan dengan text action yang di bawahnya itu ada konten apa. Nah, ini kita bisa bungkus pakai row. Kemudian di samping title-nya kita panggil deview dot text action. Nah, actionnya mau ngapain? Biasanya actionnya itu di sini kita pakai buat navigator ke halaman semuanya. Nah, ini biar rata, kita bisa tambahin spacer. Kemudian di row-nya kita kasih padding. Nah, seperti ini. Kan di bawahnya itu adalah kosong dan juga ada loadingnya. Nah, jadi seperti ini. Ini misalkan untuk actionnya kita contoh bikin print see all click. Kita lihat di debug console sambil diklik yang see all ya.
bisa muncul shell click. Jadi teman-teman bisa tambahin di sini aksi-aksi tertentu. Untuk styling tinggal pakai atribut-atribut yang ada di sini. Bisa custom style, bisa langsung menggunakan size, bisa yang ukurannya kurang gede atau gimana. Misalkan teman-teman nggak mau pengen kata-kata bawaan, nah itu bisa diganti di sini menggunakan atribut teks dengan tambah sama teman-teman. Di sini tinggal tambahin aja atribut teksnya. Teks misalkan diganti jadi more. Itu bisa juga. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan icon. Jadi ada keterangan arah panah gitunya menggunakan atribut icon right. Tipenya icon data, jadi langsung pakai aja icons.navigate underscore next. Seperti ini. Oke, kita tunggu ada loading, save. Nah, sini ada arah panahnya. Jadi seperti itu. Untuk penggunaan singkat dari package deview ini. Nah, ada tambahan ya sebenarnya yang belum penting, ini lumayan penting, yaitu penggunaan spacing. Misalnya di sini kita punya dua kontainer. Si kontainer ini dia punya tinggi 90 dan lebarnya 90. Dan dia juga punya warna colors blue. Kemudian ada satu lagi kontainer ukurannya sama tapi warnanya beda. Ini kita save, kita lihat sini dia berdekatan. Misalnya kita mau ngasih jarak. Nah, biasanya yang ngasih jarak itu dia menggunakan cons size box height. Sini height berapa? Nah, ini lumayan panjang sebetulnya. Jadi saya persingkat menggunakan deview dot space height. Kita cukup menggunakan fungsi space height ini untuk ngasih jarak size box dengan nilai defaultnya itu adalah 16. Nah, ini 16. Kalau pengen agak jauh tinggal teman-teman masukin aja angkanya langsung, misalkan jaraknya pengen 30. Nah, dia akan lebih jauh. Begitu juga ini space berlaku untuk yang row. Misalkan ini kita akan ganti lagi, bukan spacer, tapi menggunakan jarak biasa. Space-nya itu bukan height sekarang, melainkan space width. Nah, sekarang antara feature dengan more itu jaraknya adalah 30 pixel. Itu penggunaan untuk space di package deview. Mungkin semoga package utilitas ini bermanfaat sama teman-teman. Sekian, terima kasih.